Semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk Anda dimanapun, kapanpun Anda berada menyaksikan video ini, kembali lagi bersama saya Atlas One di video ngobrol santai aja ya. Video kali ini membahas tentang 3 motor yang akan dimasukkan oleh Suzuki Indonesia ke Indonesia ya. Gitu ya. Motor yang pertama itu adalah GSX 250R. Ingat, dalam Suzuki itu kalau angka cc itu di depan R gitu, jadi GSX 250R itu berarti motor sport touring ya. Tapi kalau GSX R 150, R-nya itu di depan angka cc, itu berarti motor super sport. Nah, bagaimana sih bentuknya GSX 250R? Nah, seperti gambar ini. Ya, gimana menurut kalian? Keren kah? Keren. Menurut saya desain ini keren gitu kan. Kemudian motor ini juga kabarnya dari hasil review memiliki build quality yang baik dan memiliki build quality dan finishing yang rapih dengan material yang kualitas nomor 1 ya. Cuman mesin yang digunakan adalah SOHC 4 klep 2 silinder. Per silindernya itu 2 klep gitu ya. 250 cc berpendingin cairan gitu. Tenaga maksimalnya ada di 25 horsepower ya. Mesin ini adalah mesin dari Suzuki Inazuma yang gambarnya seperti ini ya. Kalian pasti tahu motor itu ya. Nah, opini saya, kalau Suzuki Indonesia mau memasukkan motor ini ke Indonesia, menurut saya jangan, karena image 250 cc 2 silinder apalagi fairing itu jujur aja harus bertenaga dan berkarakter power tinggi ya. Seperti itu ya gitu ya. Kalau untuk motor misalnya motor versi adventure atau gimana ya nggak apa-apa dengan mesin ini, nggak masalah gitu kan. Cuma ya opini saya, mudah-mudahan ada orang PT SIS alias Suzuki Indonesia yang nonton video ini. Menurut saya sebagai perwakilan suara konsumen Indonesia ya jangan. Tapi kalau desain sih oke dan build quality oke. Nah, bagaimana kalau saya ngasih saran istilahnya Next GSX 150 itu mengambil basis ya, basis desain dari motor ini, nggak sama plek-ketiplek, cuma basisnya aja. Well, itu ya tergantung Suzuki Indonesia juga. Saya percaya bahwa Suzuki Indonesia itu pihak marketing, insinyur dan lain-lainnya itu lebih berpengalaman dari saya. Ini cuma opini saja. Oke, untuk motor kedua dan ketiga yaitu adalah Gixxer SF 250 dan Gixxer 250 Naked. Gambarnya seperti ini ya. Yang kiri itu adalah Gixxer SF 250 dan yang kanan adalah Gixxer 250 Naked. Nah, motor ini sebenarnya bukan motor baru banget. Motor ini sudah pernah dirilis di India ya setahun apa 2 tahun yang lalu. Setahunan atau 2 tahun ya. Ya pokoknya udah dirilis di India ya. Karena motor ini aslinya adalah motor Suzuki India gitu ya. Mesinnya menggunakan SOHC 250 cc 4 klep berpendingin oli gitu ya. 1 silinder. Oke. Mohon jangan hakimi secara prematur dulu motor ini ya. Karena motor ini memiliki power yang lebih besar daripada mesin Inazuma. Ya, powernya itu adalah 26,5 horsepower dan torsinya itu 22,3 Nm gitu ya. Tapi mesinnya ini unik gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa Suzuki itu adalah pelopor motor pendingin oli pertama di dunia. Jadi Suzuki India itu membuat istilahnya versi upgrade atau versi baru dari konsep itu. Nah, mesin motor ini benar-benar mesin baru loh ya, gitu ya. Tapi ada bedanya. Coba lihat kedua gambar ini. Yang kiri itu adalah gambar mesin Satria Karbu 150 ya, pendingin oli juga. Yang kanan itu adalah gambar mesin Gixxer 250 series gitu ya. Sama-sama oil cool, tapi dia nggak punya sirip pendingin udara untuk di Gixxer 250 series. Dan ada model kayak kisi-kisi radiator gitu yang dibuat vertikal. Dan ada kipasnya. Jadi kalau pendingin oli Satria itu yang karburator, dia kayak kisi-kisi radiatornya kecil, kemudian ada sirip-sirip pendingin udara. Kalau yang Gixxer ini itu bener-bener botak ya. Nggak ada sirip-sirip pendingin gitu. Karena dia sistem pendinginan olinya itu sudah lebih advance gitu ya.
Suzuki India menamakannya SOCS yang merupakan singkatan dari Suzuki Oil Cooling System gitu ya. Jadi oli itu dialirkan menuju ke kayak kisi-kisi radiator gitu, terus kena angin dan dikipasin juga. Kemudian jadi dingin dan dia oli dingin yang itu yang sudah didinginkan itu dia dialirkan ke head cylinder gitu. Kemudian kalau di motor radiator namanya radiator cairan itu namanya water jacket. Ini jadi oil jacket ya. Oil jacketnya di bagian head cylindernya itu berbeda. Dia didesain kayak ada geriginya gitu. Yang mana itu juga merupakan fitur untuk pendinginan yang lebih baik gitu. Jadi sistem pendinginannya ini menjaga mesin agar tidak overheat. Karena yang saya tahu ya, secara garis besarnya mesin itu memiliki power yang paling baik dan berperforma paling baik ketika mesin itu tidak overheat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi konsep dari SOCS Suzuki India itu adalah seperti itu, gitu ya. Gitu. Kemudian dia juga 6 speed, gitu ya. Giginya ada 6 dan konfigurasi mesinnya itu overbore. Jadi bornya lebih besar daripada struknya. Struknya pendek, bornya besar, gitu ya. Ini big piston memang. Kemudian di pistonnya juga, di kepala pistonnya itu ada kayak printing, semacam printing atau semacam corak gitu, hitam gitu, yang mana itu adalah teknologi MotoGP untuk mengurangi efek negatif dari friksi gitu ya. Jadi motor ini ditujukan untuk keawetan ya gitu ya. Kita sudah tahu bahwa Suzuki juga sudah menerapkan yang namanya SCEM gitu, itu membuat mesin lebih awet. Nah ini di pistonnya ada yang seperti itu tuh. Jadi ya bisa dibilang awet lah pasti. Apalagi Suzuki terkenal dengan keawetannya, ini pasti lebih awet lagi. Gitu ya. Kemudian mesin motor ini walaupun satu silinder dia menghasilkan power yang lebih besar, 26,5 horsepower seperti yang saya sudah bilang tadi, daripada mesin 2 silinder 4 klepnya Inazuma. Gitu ya. Dan bagaimana menurut saya jika Suzuki Indonesia memasukkan kedua motor ini? Jujur saja saya setuju banget gitu ya. Karena selain desainnya cukup keren, gagah, berisi, bulky gitu ya, apalagi versi nakednya itu kayak versi modern dari motor lampu bulat ya. Karena dia versi modern jadi lampunya nggak bulat, dibuat agak kotak itu dan pipih kalau dari samping. Kemudian desainnya fresh gitu ya. Joknya juga nggak nyiksa pembonceng walaupun terpisah, tapi dia nyatu, nggak terpisah jauh kayak GSX gitu ya. Dan motor ini mempunyai finishing yang rapih dan baik sekali gitu ya. Walaupun rangkanya memang diamond ya, ada tulang besi yang menjulang ke bawah mesin itu sebagai huggernya gitu. Tapi menurut Suzuki ada upgrade tertentu atau bumbu dan resep rahasia yang dilakukan oleh Suzuki di sektor itu, membuat handlingnya lebih baik gitu. Memang suspensinya belum upside down gitu ya, masih teleskopik tapi diameternya besar, sekitar 41 mm besar. Kemudian suspensi belakangnya monoshock juga belum link. Kenapa nggak pakai link? Karena di bawah suspensi dan arm itu ada catalytic converter, cuma dia ada 7 setelan preload. Nah 7 setelan preload, jadi rider itu dengan bebas bisa mengatur ya, mau keras apa enggak gitu ya, atau setengahnya atau seperempatnya gitu ya. Kemudian ya seperti karakter dan ciri khas motor Suzuki zaman now alias masa kini, knalpotnya double barrel walaupun satu silinder, 2 lubang. Knalpotnya ini pendek, gede dan berkarakter. Nah, keren sih menurut saya, keren banget gitu ya. Kemudian untuk ukuran bannya juga besar. Ukuran ban belakangnya aja itu 150/60 apa per 70 gitu ya. Ring 17, lebar itu. Jadi sampean mau miring-miring oke. Stangnya memang untuk yang fairing itu stangnya upper yoke ya, stang jepit clip on tapi upper yoke, nggak di bawah yoke, jadi nggak nunduk banget, nyaman gitu. Dan desainnya saya suka, walaupun desainnya simple, mau yang naked mau yang fairing itu saya suka. Nah kalau Suzuki memasukkan kedua motor ini, Gixxer SF 250 dan Gixxer 250 ke Indonesia, bagaimana opini saya? Saya setuju gitu ya. Setuju gitu. Nah motor ini kan adalah motor Suzuki India. Kalau di kita ada Euro ya, Euro 3, Euro 4 aturan emisi tuh. Kalau di India itu BS4, BS6 seperti itu ya. Untuk yang BS4 nya memang seperti saya bilang tadi, powernya 26,5 horsepower, torsinya 22,3 Nm. Versi BS6 nya itu powernya 26,5 horsepower, torsinya yang turun jadi 22,2 Nm.
Untuk versi Jepang itu memang dia lebih kecil, powernya 26 horsepower pas, torsinya 22 Nm pas. Nah, karena aturan regulasi yang berbeda ya. Nah, saya berharap saran-saran saya ya, atau opini saya nih, untuk Suzuki Indonesia, mudah-mudahan aja ada orang Suzuki Indonesia yang nonton video ini ya. Saran saya adalah kalau mau masukin ke Indonesia motor ini, terutama untuk yang Gixxer SF 250, pertama adalah windshield alias kaca depan itu terlalu kecil, ya ganti yang tinggi. Kemudian mesin ya, kalau bisa power jangan 26,5 horsepower banget loh. Dibuatlah 27 horsepower atau 27,5 horsepower atau 28 atau mungkin di atasnya gitu ya. Itu lebih baik. Sisanya nggak usah dirubah. Menurut saya sudah oke. Speedometer digital, lampu LED dan lain-lain itu sudah oke. Oke ya, itu opini saya dan pendapat saya. Barangkali ada orang Suzuki yang nonton video ini, dan saya juga sebagai vlogger amatiran itu mewakilkan Anda semua sebagai suara konsumen Indonesia dan suara fans Suzuki juga ya. Oke, gitu aja. Anda bisa like, share, subscribe gitu ya kalau menurut Anda konten video ini menarik gitu. Jaga kesehatan, lagi musim hujan. Keep safety riding. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.